Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 berkesempatan pada siang hari ini untuk mempresentasikan presentasi mengenai paradigma ekonomi kelembagaan, yang mana kelompok kami terdiri dari Devi, Muhammad Jauhar, serta saya sendiri, Ayu Dela. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah perilaku teknologis dan teologis, lalu realitas dan evolusi dalam ekonomi kelembagaan, selanjutnya mengenai metode kualitatif yang nantinya akan digunakan oleh kelembagaan, lalu sifat non-prediktif yang ada pada metode kualitatif itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jauhar Madinah dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang paradigma ekonomi kelembagaan, dan di sini saya akan menjelaskan bab perilaku teknologis dan ideologis dalam ekonomi kelembagaan. Seperti yang kita ketahui, analisis ilmu ekonomi dibagi menjadi 4 cakupan. Yang pertama, alokasi sumber daya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga. Dan yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu struktur kekuasaan. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, itu lebih menekankan pada poin yang keempat, yaitu struktur kekuasaan, yang berfokus pada struktur kekuasaan dan aturan main proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Selanjutnya, menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Kelembagaan menjadi sebuah faktor pendorong dan petunjuk bagi individu dalam berperilaku, sehingga keinginan individu tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, karena sudah ada kelembagaan itu tadi. Dengan demikian, kelembagaan itu berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu, sehingga menimbulkan pikiran ideologis dan tindakan teknologis sebagai instrumental yang meliputi penjelasan sebab akibat dan bersifat tidak paksaan. Di sisi lain, perilaku kelembagaan atau seremonial dipengaruhi oleh pertimbangan atau beringkat oleh status. Dengan demikian, perilaku instrumental selalu berkembang, sementara seremonial cenderung terbatas. Selanjutnya yaitu ide inti dari paham kelembagaan. Seperti yang kita ketahui, kelembagaan itu mempunyai arti aturan, kebiasaan, dan perkembangannya. Sehingga pendekatan ahli kelembagaan bergerak dari ide-ide umum mengenai perilaku manusia, kelembagaan, dan perkembangan sifat dari proses ekonomi menuju ide-ide dan teori-teori khusus yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi yang spesifik. Sehingga aliran Veblen membedakan antara perilaku teknologis dan kelembagaan sebagai dasar teoritis dari aliran kelembagaan sendiri. Pikiran dan tindakan teknologis atau instrumental merupakan tindakan yang didasari konsep sebab akibat dan bukan merupakan tindakan kekerasan ataupun pemaksaan. Sedangkan perilaku kelembagaan dan seremonial sangat dipengaruhi oleh pertimbangan peringkat dan status, tekanan sosial, dan diverifikasi melalui kewenangan yang ada. Jadi, intinya, perilaku teknologis dan ideologis itu merupakan pembentuk daripada paham kelembagaan itu sendiri. Saya Devi Afrilianti akan menjelaskan tentang realitas dan evolusi. Jadi, anggapan perbedaan luas antara realitas dan model ekonomi yang digunakan saat ini dengan disertai asumsi ekonomi secara teoritis karena proses perekonomian tidaklah berhenti, stagnan, atau mandek,
namun akan berkembang berevolusi sesuai dengan realitas aktivitas perekonomian yang ada di kehidupan ini. Untuk melihat bahwa ilmu pengetahuan modern dapat dibedakan dari sisi persoalan subjeknya dan bukan dalam metodenya. Mazhab formal berisi positivisme, logis, dan rasionalisme sehingga ekonomi konvensional masuk pada kategori ini. Sebaliknya, aliran holistik mengungkap keyakinan perubahan subjek dan juga metode sehingga ekonomi kelembagaan, ekonomi politik radikal masuk pada kategori ini. Terdapat dua kategori data ekonomi yang berbeda, yaitu data dengan hubungan the physical nature of production process dan data dengan hubungan the behavioral to economic stimuli. Pendekatan kelembagaan lebih berkonsentrasi dalam menangkap dinamika realitas sosial atas objek yang dikaji. Realitas sosial dilihat lebih dari sekedar seperangkat relasi spesifik di mana proses perubahannya inheren dalam kelembagaan sosial, kemudian disebut sebagai sistem ekonomi. Proses perubahan tersebut sendiri adalah produk dari tindakan manusia. Aliran kelembagaan bersifat menyeluruh karena berkonsentrasi pada pola hubungan antara bagian-bagian keseluruhan. Perilaku manusia non-rasional dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tindakan individu atau kelompok pun dipengaruhi faktor rasionalitas dan norma. Aturan-aturan dibuat dengan harapan dapat memandu individu untuk bertindak rasional. Akan tetapi bisa jadi aturan-aturan mengikuti tindakan rasional individu. Terkadang tindakan rasional menghalangi norma sosial ataupun terjadi sebaliknya. Ekonomi kelembagaan substansinya adalah ekonomi perbandingan atau komparatif yang terdapat kritik antara lain fokusnya pada perbedaan kelembagaan tetapi mengabaikan perbedaan jenisnya, mengabaikan potensi interaksi, dan juga kerap kali terjadi pada parsialitas. Dengan saya Ayu Dela, kali ini kita akan membahas mengenai metode kualitatif yang nantinya akan digunakan oleh ilmu kelembagaan. Nah, metode kualitatif di sini yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai partikularitas dan subjektivitas. Memahami sebuah persoalan dalam ilmu modern, kita tidak hanya mengetahui persoalan yang terkandung atau subject matter, namun kita perlu mengetahui metode apa yang digunakan dalam rangka menemukan solusi, yakni metode kualitatif atau metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif inilah yang digunakan oleh mazhab formalis atau formalism yang terdiri dari positivisme, logis, dan rasionalisme. Biasanya, pandangan ini digunakan sebagian besar oleh ekonomi konvensional. Nah, untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh ekonomi kelembagaan, sepatutnya kita harus mengetahui mengenai karakteristik analisis dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Adapun pembagiannya, saya tulis di sini ada 6. Yang pertama adalah penekanan faktor-faktor kelembagaan dan budaya. Selanjutnya mengenai interdisipliner yang melakukan tinjauan terhadap aspek politik, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu lain. Yang ketiga adalah tidak ada pelaku rasional. Ekonomi kelembagaan sangat memproklamasikan hal tersebut. Selanjutnya nomor 4 adalah teknik matematik dan statistik. Ilmu ekonomi kelembagaan menganggap bahwa teknik matematik dan statistik hanyalah pelayan teori ekonomi saja, bukan esensi dari ilmu ekonomi atau
teori ekonomi itu sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah analisis yang diawali dari fakta dan dugaan teoritis. Jadi kita mempelajari mengenai mekanisme sebab dan akibat, bukan membangun model matematis dulu dalam sebuah teori seperti itu. Selanjutnya yang nomor 6 adalah empiris, historis, dan komparatif. Jadi ilmu kelembagaan sangat mengapresiasi tentang sosio dan ekonomi. Pada slide selanjutnya kita membahas mengenai metode analisis ekonomi kelembagaan, masih pada hal yang sama. Nah, untuk mengetahuinya kita harus membedakan apa penelitian kuantitatif dan apa penelitian kualitatif dilihat dari konstruksi dan pendekatannya. Konstruksi penelitian kualitatif terdiri dari general, objektif, dan terukur. Nah, sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penelitian kualitatif terdiri dari 3 premis, yakni partikular, subjektif, dan non-prediktif. Nah, yang ini akan dibahas kita nanti mengenai ekonomi kelembagaan. Nah, apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif sebenarnya tidak bersemangat memproyeksikan tindakan pada jangka yang panjang. Namun, penelitian kualitatif lebih tertarik pada penjelasan masa kini atau masa lalu. Penjelasan-penjelasan yang ada dalam penelitian kualitatif sangat bersinggungan dengan latar belakang sosial tertentu atau yang disebut dengan partikular dan tidak berlaku untuk segala latar belakang atau universal. Semisal kita melakukan penelitian di daerah B, kita tidak bisa menggunakan hasil penelitian di daerah B ke daerah yang lain seperti itu. Jadi, aliran penelitian kualitatif meyakini bahwa keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal. Selanjutnya, dengan rendah hati, penelitian kualitatif memproklamasikan tentang keterbatasannya mengenai hal-hal yang tadi. Maksudnya, mengenai apa yang ada di kemudian hari tidak bersifat meramalkan seperti penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, pada setiap penelitian, pada ujung-ujungnya biasanya berhubungan mengenai representasi. Apa representasi itu? Biasanya ada pilihan dan jumlah dari sampel tersebut. Namun, pada penelitian kualitatif tidak menyuarakan mengenai jumlah dari representasi tersebut. Namun, orientasinya hanya pada hasil yang memiliki daya prediksi. Jadi, penelitian kualitatif berfokus pada proses penggambaran yang berujung pada penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang diteliti tersebut. Lalu, setiap penelitian kualitatif dapat menunjuk satu daerah atau komunitas, kelompok, keluarga, atau bahkan individu. Atau bahkan yang paling ekstrim, satu individu dapat mempresentasikan dirinya dengan sendiri tanpa memiliki pretensi dalam mewakili individu yang lain. Dalam tradisi akademik, biasanya nilai keilmuan suatu penelitian diukur dengan pendekatan nomotetik atau hukum objektif dan universal, dan pendekatan idiosinkratik atau tidak ada kebenaran tunggal. Irwan 1997. Nah, pendapat dari Irwan ini mengatakan bahwa pendekatan idiosinkrotik dan penelitian kualitatif bersenyawa dalam sebuah premis yang bernama subjektivitas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini karena bersinggungan dengan penelitian kualitatif yang digunakan oleh ilmu ekonomi kelembagaan. Jadi, subjektivitas di sini mengandung idiosinkratik dan dominasi. Idiosinkratik seperti yang tadi kita bahas, yakni tidak ada kebenaran tunggal. Subjektivitas merupakan penyusupan prasikap atau bias dari sang peneliti dalam pengumpulan interpretasi data. Nah, penelitian kuantitatif sering dianggap objektif. Penelitian kuantitatif sering dianggap objektif. Ya, ini benar karena namun sesungguhnya tetap pada hal subjektif. Kenapa?
karena kebenaran yang ada biasanya hanya didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang diterima secara umum saja. Nah, hal ini bukan perihal rasional dan irasional sebenarnya, melainkan mengenai dominasi suatu mazhab atau paham dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, sungguh pun begitu, subjektivitas dalam penelitian kualitatif tak mengindahkan bahwa panduan-panduan ilmiah yang ada pun masih tetap dipersyaratkan. Seperti itu. Sampai pada pembahasan sifat dari penelitian kualitatif, yakni non-prediktif. Nah, dalam sifat non-prediktif ini kita lebih mementingkan pada nilai guna dan liabilitas data atau data jangka pendek. Penelitian subjektif dan objektif itu sebenarnya dapat dibedakan dari seberapa prediktif dari penelitian tersebut. Biasanya, penelitian kuantitatif hanya menggunakan prediksi dalam mencari hasil hipotesa. Contohnya seperti ramalan jumlah orang miskin akibat pendidikan, jadi seperti regresi, lalu ramalan-ramalan tingkat inflasi di suatu negara. Ini sangatlah wajar yang hal lumrah yang biasa dilakukan oleh setiap negara. Nah, dalam garis bawah bahwa penelitian tersebut harus bersifat netral dan tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Ya, jadi kita dapat membedakannya. Selanjutnya beralih pada ciri penelitian kualitatif, yakni sifat utamanya adalah sifat non-prediktif yang dalam menginterpretasikan suatu persoalan pastinya hanya menyajikan karakter dari suatu fenomena. Misalnya seperti pendapat kaum miskin mengenai relevansi subsidi dalam peningkatan kesejahteraan. Alasan mengapa penelitian kualitatif tidak untuk meramalkan kejadian di masa depan ada dua. Yang pertama adalah tingkat filosofis dari watak penelitian sosial tidak harus tahu kejadian di masa depan karena penelitiannya hanya dimaksudkan untuk memahami suatu perilaku sosial atau fenomena yang tengah terjadi atau yang sudah terjadi. Selanjutnya yang kedua adalah tataran pragmatis nilai gunanya dalam menyodorkan pemahaman baru melalui analisis mendalam. Kaum subjektif percaya bahwa manusia tidak dapat menghindari diri dari apa yang ia ketahui meskipun mencari kebenaran, lebih meragukan realitas objektif itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sifat non-prediktif ini menjadi ukuran fungsi dari penelitian kualitatif. Maka dari itu, data-data ilmu sosial yang tidak dianggap stabil tadi memiliki dua ciri. Yang pertama adalah hasil dari proses produksi atau the cycle nature of production process, lalu respon dari kebijakan atau the behavioral the economic stimuli. Sampai pada slide akhir kita, walaupun data mengenai sikap respon atas kebijakan dinilai lebih stabil, namun rentan terhadap perubahan ekonomi pada dasarnya. Lalu ekonomi kelembagaan hanya berfokus pada struktur kekuasaan. Pendekatan yang digunakan pun juga bertujuan memberikan jalan keluar atau solusi. Pendekatan kuantitatif dalam ekonomi kelembagaan dapat diukur dengan biaya transaksi. Jadi tidak mengindahkan ya seperti tadi penelitian kualitatif dinilai haram oleh penelitian kualitatif, itu bukan, namun tetap digunakan dalam biaya transaksi. Dan untuk tujuan tertentu dengan sampai batas tertentu juga, pendekatan kuantitatif pun berguna bagi ekonomi kelembagaan. Jadi saling melengkapi. Terima kasih. Sampai akhir pembahasan kita. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.